Perkenalkan, nama saya Dinin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan saya yang akan menghasilkan tampilan sebagai berikut, yang kemudian jika di next akan masuk ke bagian login, kemudian akan terakhir masuk ke bagian homepage. Di sini saya menggunakan view binding sambil dengan true dulu untuk mengeset view bindingnya agar aktif. Kemudian di sini merupakan tampilan untuk halaman pertamanya, itu halaman register. Saya menggunakan linear layout untuk mengatur halaman pertama ini dengan width dan juga height-nya itu yang mengikuti ukuran parentnya. Kemudian paddingnya 30 dengan orientasi vertikal agar semua kontennya itu tersusun dari atas ke bawah. Kemudian pertama ada text view yang pertama, yaitu text view yang untuk judul, dimana judulnya itu berupa register. Di sini saya menggunakan Poppins untuk semua halaman karena saya sudah memasukkannya ke dalam folder res dengan nama folder font yang isinya itu terdapat Poppins bold untuk judul dan juga Poppins medium untuk keterangan. Kemudian di sini terdapat margin buttonnya untuk memisahkan dengan inputan username. Kemudian text size-nya itu 30 dengan berada di tengah, dan margin top-nya itu 70. Kemudian terdapat edit text. Edit text yang pertama itu edit text untuk inputan username. Di sini saya menggunakan placeholder username. Kemudian untuk fontnya itu Poppins medium dengan margin bottomnya untuk memisahkan dengan inputan email itu 20 dp. Kemudian untuk shadow tambahannya saya menggunakan elevation, dan saya menggunakan padding untuk memasukkan konten yang berada di dalam kotak ini jadi lebih ke tengah atau memiliki garis atau jarak dengan garis tepinya, garis tepi dari shape tersebut. Kemudian untuk drawable startnya itu saya menggunakan awalnya itu menggunakan icon yang saya sudah masukkan ke dalam sini, dimana ini icon personnya. Kemudian untuk backgroundnya saya sudah mengeset atau mengatur untuk backgroundnya dengan XML rounded input. Di sini itu terdapat shadow layernya dan juga terdapat main shape-nya. Jadi shadow layernya itu yang untuk shadownya, main shape-nya itu yang atasnya yang lebih cerah. Di sini tuh saya menggunakan rectangle dengan color yang sudah ditentukan dan radiusnya itu sudah ditentukan, yaitu 15 dp. Dengan main shape-nya itu untuk mengatur shadow-nya hanya berada di bawah, saya menggunakan bottom 4 dan sisanya untuk shadow-nya itu 0, agar shadow-nya itu hanya berada di bawah shape atau di bawah tempat untuk inputan username. Kemudian di sini jenis inputannya itu yaitu text, sama seperti yang atas. Saya menggunakan edit text juga. Di sini placeholdernya itu adalah email. Paddingnya juga sama dengan margin topnya sama. Kemudian drawable startnya itu saya menggunakan icon email yang saya sudah masukkan. Kemudian untuk tempatnya saya juga menggunakan kotak yang sama seperti yang username. Sama seperti email, saya phone-nya untuk telepon saya juga menggunakan pengaturan yang sama. Kemudian untuk terakhir yaitu password, saya menggunakan input type password. Jadi ketika misalnya klik angka 8
maka akan tertampil dulu, kemudian akan hilang. Kemudian dengan pengaturan yang sama pula dan memiliki hint yang berbeda-beda saja. Kemudian di sini ada checkbox. Checkbox ini itu untuk mengenai terms and condition, di mana checkboxnya itu sudah mengikuti apa saja terms dan conditionnya. Kemudian di sini ada linear layout. Linear layout itu berfungsi untuk menggambarkan satu full ini. Di sini pertama terdapat button, dimana buttonnya itu memiliki width dan juga height-nya itu saya atur menjadi width-nya itu match parent dan juga height-nya itu grab content. Kemudian memiliki margin secara extend Y-nya itu 30 dp, kemudian margin topnya 40 dp, dan memiliki text color sendiri yaitu putih dengan ID sebagai berikut. Kemudian terdapat sub linear lagi dalamnya, dimana untuk membuat already have an account login itu akan ditampilkan melalui codingan ini dengan font family-nya itu Poppins Medium, sementara untuk bagian loginnya juga menggunakan Poppins Medium dengan text size-nya itu sama antara keduanya, yaitu 12 sp dan berada di bagian tengah. Jadi untuk mengubah warna login ini saya menggunakan text color blue yang sudah saya tambahkan hex colornya ke dalam color.xml sebagai berikut. Kemudian masuk ke dalam logika untuk page pertama ini, dimana logikanya itu dia bakal menerima segala inputan yang berada di sini, kemudian akan mengecek apakah inputan tersebut itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan mendapatkan peringatan yaitu please fill in all fields. Sementara jika tidak, maka bisa lakukan klik pada button register dan akan menuju ke page selanjutnya. Di sini saya juga menggunakan binding yang saya gunakan, ada beberapa variabel yang 4 diantaranya itu digunakan untuk mengekstraksi data inputan user. Jadi data inputan user kita dapatkan lewat sini. Kemudian kita cek apakah dia itu kosong atau enggak fieldnya, apakah ada inputan dari user atau tidak. Jika tidak ada inputan, maka dan pengguna melakukan klik register, maka akan ada toast contohnya seperti ini, please fill in all fields. Kemudian setelah datanya diisi semua di bagian register, akan masuk ke bagian login yang akan passing data berupa username, email, password, dan juga phone dari passing satu activity ke activity lainnya, itu main activity 2. Lalu menggunakan start activity untuk menjalankan intentnya atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam page dalam mobile. Kita contohkan di sini saya menggunakan nama saya, kemudian saya di sini menggunakan email, untuk fontnya itu 0812 Di sini saya menggunakan 1 2 3
4. Nah, kemudian saya checklist untuk term condition dan juga saya melakukan register. Di sini ini merupakan tampilan untuk activity main 2 yang memiliki tag yang sama, yaitu linear layout, paddingnya juga sama, lalu gravity-nya sama, yaitu bagian center, dengan orientation-nya itu secara vertikal, jadi semua data-datanya itu dari atas ke bawah secara vertikal. Kemudian pertama ada text view yang pertama. Text view yang pertama ini memiliki tulisannya itu login yang berfungsi untuk memperlihatkan judul dari halaman tersebut apa dengan menggunakan Poppins Bold yang memiliki margin bottomnya itu 40 dp, jadi margin bawahnya, kemudian text size-nya ukuran 30 sp dengan margin topnya itu 70 dp dan berada di tengah menggunakan gravity center. Kemudian untuk tempat inputan ada pertama username. Jadi inputan username itu menggunakan Poppins medium untuk placeholder-nya. Di sini tanpa icon, makanya tanpa adanya drawable start. Sama seperti pengaturannya cukup sama seperti yang activity yang pertama, activity main yang pertama. Di sini saya juga menggunakan rounded input dengan paddingnya itu vertikal 15 dan juga horizontal secara X dan juga Y-nya itu secara horizontal 30 dp. Kemudian terdapat edit text selanjutnya untuk bisa menerima inputan untuk password. Untuk password saya juga menggunakan tipe text password. Kemudian di sini font family-nya itu Poppins medium. Dengan pengaturan-pengaturannya itu cukup sama seperti sebelumnya. Padding vertikalnya 15, padding horizontalnya 30 dp. Di sini saya menggunakan checkbox yang teksnya itu remember me, jadi teks sebelahnya itu menggunakan properti teks pada checkbox. Dengan font family-nya itu Poppins medium dan terlihat di sini untuk text size-nya, untuk ukuran teksnya dan juga paddingnya. Kemudian ini terdapat view kosong untuk memberikan jarak antara remember me dengan forget password. Kemudian terdapat bagian forget password dengan menggunakan font family Poppins medium. Dan di sini menggunakan ukuran 12 sp dengan adanya pengaturan untuk colornya atau warna tulisannya menjadi biru. Kemudian di sini saya menggunakan sublinear layout lagi untuk membuat button dan juga tulisan keterangan di bawahnya, new member register. Di sini saya mengelompokkan pertama di dalam sublinear layout ini itu ada buttonnya itu memiliki teks login dengan margin horizontalnya 30 dan juga ketebalannya itu bold dengan tulisannya itu berwarna putih. Dan di sini saya menggunakan XML tersendiri yaitu rounded regis. Dan di sini terlihat bahwa untuk shadow-nya sama, memiliki color yang sama dan juga radius yang sama. Hanya saja yang berbeda itu color untuk main shape-nya. Jadi background-nya itu warna biru, bukan warna abu-abu. Kemudian lanjut ke bagian sublinear layout yang selanjutnya. Di sini itu saya membagi dua
antara new member dengan register untuk membedakan warnanya. Karena register itu warnanya biru, saya menggunakan text colornya itu blue, dan juga karena new member itu hitam, jadi saya tidak melakukan pengaturan sama sekali di sini. Dengan keduanya itu memiliki text size itu yang sama, yaitu 12 dengan Poppins medium. Kemudian kita ambil contoh, misalnya untuk logikanya kita masuk ke dalam main activity yang kedua. Sini saya juga menggunakan binding yang logikanya itu berada di dalam. Jika button loginnya itu diklik, maka dia akan menuju ke main activity yang ketiga. Dengan di sini tuh kita mendapatkan pastingan data dari main activity yang pertama dengan sintaks seperti baris 30 sampai baris 33. Kemudian untuk misalnya mengekstrak data inputan dari user menggunakan kode sebagai berikut pada baris 28 dan 29. Baris 28 itu untuk mengekstrak, misalnya kita mengetikkan suatu username di sini, maka akan diekstrak apakah diekstrak menjadi string. Begitu juga dengan password akan diekstrak menjadi string. Kemudian dari pastingannya main activity yang pertama itu ada username, password, email, dan juga phone. Di sini jika diklik login, maka akan menjalankan if else-nya jika username yang diinputkan di login ini sama seperti username yang diinputkan di main activity yang pertama. Begitu juga password. Jadi dua-duanya itu harus memiliki kesamaan data inputan, baik login maupun register. Jika sudah sama, maka kita akan passing data yang akan dibutuhkan untuk menampilkan informasi di page selanjutnya atau page main activity 3, yaitu username, email, dan juga phone. Kemudian saya passingkan dengan menggunakan start activity pada baris kode 39. Jika misalnya untuk username, password yang salah satunya salah atau keduanya salah, maka akan menampilkan toast, yaitu tulisannya please check your input. Contohnya jika kita jalankan kembali, misalnya run app, misalnya contohnya seperti ini, misalnya username-nya Adeline, lalu adeline@gmail.com, kemudian nomor teleponnya, kemudian passwordnya 1234, lalu klik checklist, register. Ini misalnya username-nya salah, user 1. Kalau misalnya login, akan muncul please check your input. Kalau misalnya benar, misalnya Adeline 1234, kemudian klik login, maka akan tertampil sebagai berikut. Ini merupakan bagian untuk activity yang ketiga. Activity yang ketiga itu miliki, ini saya juga menggunakan linear layout, jadi dengan paddingnya sama, yaitu 30 dengan orientasi vertikal. Di sini pertama ada text view-nya. Text view-nya itu untuk tulisan registernya pastinya. Kemudian
menggunakan Poppins Bold dengan pengaturan marginnya sebagai berikut. Kemudian margin topnya juga 70 dp. Kemudian untuk paragrafnya saya membaginya menjadi 3. Pertama ada text view yang pertama, kedua yang ketiga, dimana text view yang pertama itu berfungsi untuk menampilkan welcome. Kemudian text view yang kedua itu berfungsi untuk menampilkan email, dan yang ketiga itu berfungsi untuk menampilkan telepon. Dengan pengaturannya itu sama, ketiganya itu menggunakan Poppins Medium. Dan untuk tampilannya atau memasukkan teksnya bisa dilihat di logika pada main activity 3. Di sini saya menggunakan binding, di dalamnya itu saya mendapatkan ekstrak dari main activity yang kedua yang sudah mempasingkan data berupa username, email, dan juga phone. Lalu saya masukkan lagi ke dalam variabel bernama username, email, phone. Kemudian di sini untuk menampilkan agar hasil inputannya itu berupa warna biru, maka saya menggunakan teks seperti ini. Di sini terlihat bahwa untuk mengubah misalnya inputan username, email, phone, saya menggunakan tag font dengan disertai warna yang ingin dituju untuk kata-kata yang diapit di tag font ini. Kemudian saya masukkan untuk text output yang pertama, TV output. Jadi teks untuk ID TV output atau yang baris pertama ini saya menggunakan welcome atau username HTML yang menampilkan username-nya. Kemudian di sini yang kedua itu untuk menampilkan emailnya, nanti akan masuk ke dalam TV output 2. Maka di sini tulisannya TV output 2 teks itu akan menampilkan emailnya atau memasukkan emailnya, dan TV output yang ketiga akan menerima berupa phone-nya atau nomor teleponnya. Seperti itu. Jadi seperti itu dari presentasi saya. Terima kasih.